Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazinatul Zahroh, mahasiswi dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Islam Madura. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan demi mengubah perilaku masyarakat mengenai COVID-19 yang saat ini benar-benar sudah semakin meningkat yang mengalami positif COVID-19. Karena apa? Masyarakat di sini masih banyak sekali yang tidak mematuhi peraturan dari pemerintah. Pemerintah sudah melakukan peraturan lockdown, bahkan sampai saat ini sudah melakukan peraturan PSBB. Masyarakat masih saja beramai-ramai di jalanan, kemudian berkumpul melakukan sosial di luar rumah, sering berkumpul-kumpul. Nah, itu harus menjadi pertimbangan bagi kita, bukan hanya kita sebagai tenaga kesehatan, melainkan juga masyarakat lainnya juga harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Perkumpulan tersebut bisa berakibat fatal kepada masyarakat lainnya. Yang positif COVID-19 saat ini sudah mencapai 11.192. Nah, itu sudah mencapai benar-benar sudah mencapai yang sangat tinggi. Tapi alhamdulillahnya adalah yang meninggal itu sudah mengalami penurunan, dan yang pasien yang sembuh dari COVID-19 itu sudah juga mengalami peningkatan, yaitu mencapai 1.876 pasien sembuh dari COVID-19. Tapi peningkatan dari pasien yang terpositif COVID-19 ini harus benar-benar diperhatikan bagi kita, baik dari tenaga kesehatan maupun pemerintah dan masyarakat lainnya. Itu harus menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai, supaya apa? Tidak berdampak atau bertambahnya lagi pasien yang positif COVID-19 saat ini. Jadi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah, apalagi saat ini sudah dilakukan peraturan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, di mana di sini tidak boleh ada toko-toko makanan, maksudnya warung makanan ataupun toko-toko lainnya itu, kecuali toko sembako untuk kebutuhan sehari-hari itu baru boleh dibuka. Nah, untuk seperti perkumpulan itu sudah ditiadakan, bahkan sholat tarawih pun di bulan Ramadan saat ini itu sudah ditiadakan. Karena apa? Penyebaran COVID-19 ini sudah benar-benar meningkat dari perkiraan kita yang sudah pemerintah lakukan, yaitu melalui lockdown dan juga saat ini sampai ke PSBB. Masyarakat pun masih saja tidak mau mengikuti peraturan tersebut. Bahkan di daerah Pamekasan sendiri itu sudah maksudnya tetap saja melakukan kelompok sosial, maksudnya itu perkumpulan di luar. Seperti anak-anak muda zaman sekarang itu, mereka tidak menghiraukan COVID-19 ini, bahkan mereka tidak memikirkan dampaknya kepada keluarga kita juga. Karena kebanyakan yang terkena COVID-19 ini adalah mereka yang umurnya sudah tua, bahkan anak-anak yang memiliki sistem imun yang mulai rendah. Nah, jika kalian
memiliki sistem imun yang tinggi, mungkin kalian tidak akan ada gejala dari COVID-19 ini. Tapi keluarga kalian yang sudah berusia ataupun orang tua kalian yang sudah beranjak ke lanjut usia atau menopause, nah itu sistem imunnya sudah mulai turun. Jika kalian tidak memiliki gejala, nantinya bisa akan berdampak pada keluarga kalian juga. Nah, akibatnya apa? Penambahan pasien positif COVID kembali, bahkan semakin tinggi, dan akan banyak juga korban yang akan berjatuhan. Jadi kita sebagai masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah. Pemerintah melakukan semua ini karena ingin memutus rantai penyebaran COVID dari COVID-19 ini. Jika mungkin sebagian daerah memang memperbolehkan masyarakatnya keluar, tapi bukan berarti memperbolehkan masyarakatnya itu untuk berkumpul seperti itu. Melainkan pemerintah itu memperbolehkan masyarakatnya itu keluar rumah hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja, seperti ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk melakukan sosial di luar, seperti melakukan, apalagi Ramadan saat ini biasanya booming dengan berbuka puasa bersama, nah seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Nah, penyebaran COVID yang semakin tinggi saat ini, maka itu harus dihindari oleh kita demi memutus rantai penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi. Nah, sehingga apa? Kalau kita sudah mematuhi peraturan pemerintah dengan tidak keluar rumah, mungkin memang iya sosial ekonomi dari masyarakat mungkin mulai menurun, tapi setidaknya kalau hanya untuk ojek online, mungkin mereka masih bisa mendapat penghasilan dengan bisa mengantar makanan, tapi tidak bisa untuk mengantar pelanggan seseorang itu, kecuali hanya makanan ataupun paket, itu masih bisa. Apa sih gunanya kita cuci tangan, pakai masker? Karena apa? Virus COVID-19 ini penyebarannya yaitu melalui udara. Ketika kita berbicara dengan teman kita yang terdampak virus COVID-19, bahkan kita tidak memakai masker, kemudian kita berbicara dengan teman kita yang terdampak COVID-19, maka dia akan menularkan kepada maksudnya menularkan melalui mulut maupun hidung kita. Dia akan masuk, dia secara perlahan masuk, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Karena virus COVID-19 ini adalah menyerang kepada paru-paru, sehingga apa? Menyebabkan pasien tersebut itu sesak nafas. Gunanya cuci tangan apa? Misalnya kita tidak cuci tangan, kita setelah dari luar ternyata tangan kita tidak tahu ada virus COVID-19, kita tidak cuci tangan, setidaknya kita mencegah daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita cuci tangan, setidaknya virus itu sudah berkurang, bahkan mematikan dari virus tersebut, sehingga kita ketika kita memegang wajah, hidung, mulut, sehingga keadaan tangan kita sudah bersih, sehingga tidak ada virus yang akan masuk melalui hidung maupun mulut, begitu. Jadi gunanya masker dan juga cuci tangan itu adalah untuk mematikan virus-virus yang ada di tangan kita, kemudian menghindarkan kita saat kita berbicara kepada seseorang, sehingga orang tersebut virus yang ada pada orang tersebut tidak langsung tidak masuk ke
hidung maupun mulut kita, melainkan sudah terlindungi dari masker seperti itu. Jadi pentinglah untuk kita, selain kita pakai masker dan juga cuci tangan, menjaga kebersihan itu juga sangat penting, karena virus COVID-19 ini bertahan pada benda-benda mati itu juga berbeda-beda. Ada yang 3 hari, kemudian ada yang sampai 1 minggu, seperti itu. Jadi marilah kita jaga kesehatan kita, sistem imun kita, supaya apa? Sistem imun kita tetap kuat, jadi virus tidak susah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kalau sistem imun kita rendah, maka mudah sekali virus masuk ke dalam tubuh kita. Selain menjaga sistem imun, perbanyak minum air putih, kemudian makan sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian gizi yang seimbang seperti itu. Nah, kemudian kita juga setelah bepergian dari luar, langsunglah kita ganti baju, mandi, sehingga virus-virus itu tidak menyebar kepada keluarga kita, seperti itu. Jadi pentinglah untuk kita cuci tangan, kemudian pakai masker, dan kalau bisa kita diam di rumah saja, tidak usah kemana-mana demi memutus rantai penyebaran COVID-19, agar pasien yang positif COVID-19 ini tidak semakin meningkat, dan pasien yang sembuh dari COVID-19 ini juga semakin meningkat. Jadi pasien positifnya berkurang, pasien positif sembuhnya juga berkurang, sehingga lebih cepat untuk virus COVID-19 ini juga menghilang dari dunia ini. Kalau memang kita benar-benar mengikuti peraturan pemerintah, mungkin virus COVID-19 ini sudah tidak ada dari sebelum Ramadan itu. Karena apa? Dari yang saya ketahui bahwa virus COVID-19 ini tidak cocok dengan iklim dari Indonesia. Karena apa? Di sini adalah iklimnya panas dan juga dingin. Nah, dalam artian musim hujan dan musim kemarau. Nah, itu tidak cocok kepada COVID-19. Tapi kenapa penyebaran ini semakin banyak? Itu karena disebabkan dari masyarakatnya yang benar-benar ngeyel, dalam artian benar-benar tidak mematuhi aturan pemerintah. Jika mereka mematuhi peraturan pemerintah, mungkin sudah hilang dari sebelum Ramadan itu. Jadi kita dapat menikmati Ramadan dengan penuh hikmat, seperti itu. Tapi karena kita ngeyel, karena masyarakatnya ngeyel, suruh diam di rumah, tidak mau, malah tetap keluyuran kemana-mana, sehingga apa? Penyebaran COVID-19 itu semakin mudah kepada orang-orang yang memiliki sistem imun yang rendah, seperti itu. Tidak semua orang yang terdampak COVID-19 ini dia langsung memiliki gejala, tidak, melainkan ada yang tidak memiliki gejala. Kebanyakan bahkan yang meninggal itu sudah memiliki komplikasi penyakit yang lain, sehingga virus tersebut mudah sekali menyebar ke dalam tubuhnya. Jadi marilah kita ikuti aturan pemerintah, supaya apa? Keluarga kita, kemudian masyarakat lainnya, kasihanilah orang-orang tenaga medis yang sudah berusaha untuk membuat keluarga kalian yang sudah terdampak COVID-19 ini sembuh. Kasihan juga mereka, tenaga medis rela tidak pulang karena demi menyembuhkan masyarakatnya dari virus COVID ini. Kalau bukan dari kita, itu siapa lagi? Jadi marilah kita berbondong-bondong, kita mengikuti peraturan masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19
dengan berdiam saja di rumah. Seperti itu, social distancing. Jadi ayolah mulai dari sekarang kita tiadakan social distancing di luar, melainkan kita berdiam saja di rumah demi memutus rantai COVID-19. Seperti itu. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, sehingga bisa menyadarkan atau bisa membuat seseorang berpikir, oh iya, ini benar, kalau kita berdiam di rumah maka penyebarannya tidak akan semakin bertambah, bahkan semakin berkurang, sehingga banyak yang sembuh, penyebaran COVID-nya juga akan terputus, bahkan hilang dari muka bumi ini. Seperti itu. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dari kata maupun perilaku saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.